Sebelumnya, terima kasih atas waktunya karena telah berkenan untuk melakukan konseling perorangan ini. Sebelumnya, saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Hasni Quratul Aini, mahasiswa semester 3 Universitas Indraprasta PGRI. Di sini saya akan melakukan konseling perorangan untuk memenuhi tugas salah satu mata kuliah, yaitu kinerja dasar konseling. Selanjutnya silakan memperkenalkan diri. Nama saya Mala Septiara. Oke, saya panggilnya Mbak Mala ya. Iya, Mala. Terima kasih Mbak Mala atas waktunya telah berkenan untuk melakukan konseling perorangan ini. Oke, sebelumnya Mbak Mala apakah sudah pernah mengikuti konseling perorangan? Belum pernah sih, baru pertama kali ini. Oke, terima kasih. Sebelumnya saya menjelaskan terlebih dahulu apa itu konseling perorangan. Konseling perorangan yaitu layanan konseling yang diselenggarakan oleh konselor dengan klien yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan yang sedang klien miliki. Oke, sampai sini Mbak Mala bisa memahaminya? Bisa. Oke, selanjutnya. Dalam konseling perorangan itu ada beberapa ajas di dalamnya. Yang pertama, ajas kerahasiaan. Dalam ajas ini tentu saja hanya Mbak Mala, saya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu mengenai permasalahan Mbak Mala ini. Dalam konseling perorangan, ajas kerahasiaan ini tidak akan ada satu orang pun yang lain mengetahui tentang permasalahan Mbak Mala yang terjadi saat ini. Yang kedua yaitu ajas kekinian. Jadi, apapun masalah yang Mbak Mala sedang alami, yaitu masalah yang sedang dialami saat ini, bukan masalah yang terjadi di masa lampau, masalah yang akan mendatang, apalagi ya mungkin kita belum mengetahuinya, tetapi masalah saat ini. Dan yang ketiga ada ajas kegiatan. Dalam ajas kegiatan ini ada beberapa hal dan tahap yang akan kita lakukan. Dan yang keempat, ajas kenormatifan. Ajas kenormatifan yaitu ada beberapa hal yang harus kita lakukan seperti komunikasi yang baik dan benar dalam hal berbicara, bersikap mungkin di dalamnya. Jadi supaya kita saling mengerti dalam melakukan konseling perorangan ini. Selanjutnya ada ajas kesukarelaan. Apakah Mbak Mala melakukan konseling perorangan ini dengan sukarela? Iya, tentu. Tanpa ada paksaan dari pihak lain? Nggak ada paksaan. Oke, terima kasih Mbak Mala dengan kesukarelaannya untuk melakukan konseling perorangan ini. Yang selanjutnya ada ajas keterbukaan. Tentu saja dalam konseling perorangan ini Mbak Mala harus dengan keterbukaan seterbuka-terbukanya mungkin dalam menyampaikan permasalahan yang sedang dialami oleh Mbak Mala. Oke, sampai di sini Mbak Mala paham atas ajas-ajas konseling perorangan tersebut? Insya Allah paham. Terima kasih. Saya persilahkan untuk Mbak Mala melakukan bercerita tentang apa masalah yang Mbak Mala sedang alami saat ini. Banyak sih sebenarnya, cuman sedikit saya mau cerita soal bisa dibilang kayak penyesalan sih. Penyesalan terhadap apa itu ya Mbak Mala kalau dikatakan? Kan saya kuliah nih. Iya. Jadi saya itu banyak buat bolosnya gitu. Oke. Itu nilai-nilai saya itu pada hancur gitu, pada jelek semua. Udah gitu kan saya kan udah semester akhir nih. Mau nggak mau kan memang harus perbaiki semua nilai itu ya. Di situ saya mulai pusing, bingung harus gimana ya biar nilai-nilai saya itu bisa bagus dan saya bisa ikutin skripsi gitu kan. Sedangkan teman-teman saya itu mereka pada rajin-rajin gitu. Dan saya juga bingung gitu kayak kenapa sih males banget gitu, padahal kan kayak teman-teman saya tuh suka ngingetin kayak
masuk dong, yang rajin dong, tapi tuh kayak kadang itu kayak sadarnya itu cuma sesaat, yang jadi masalah itu kayak gimana sih caranya tuh kayak kok saya susah banget sih gini. Kadang tuh sadar kayak ya nih kalau pas lagi sadar kayak semangat gitu kan ya, tapi kalau itu cuma beberapa saat doang gitu, nggak yang semangat tiap hari gitu apalagi kalau misalnya lagi ada masalah kayak apa gitu kayak jadi udahlah males gitu. Oke, seperti itu yang Mala. Mungkin ada faktor yang membuat Mbak Mala seperti itu gitu. Jadi bagaimana, kenapa gitu Mbak Mala bisa membuat Mbak Mala itu Rajin. rajin. Banyak penyebabnya. Yang pertama kan kayak sekarang kan ini ya, kalau saya tuh lebih kayak suka, kalau kuliah itu lebih suka kayak yang tatap muka gitu. Iya. Kayak lebih Kebetulan semangat sekarang gitu kayak berangkat. kondisinya lagi daring ya Mbak Mala. Iya, makanya kayak online gitu kan kayak Iya. males banget nih, mendingan kayak main gitu doang, kayak males banget. Lagian juga kan kayak ntar gitu deh. Itu tuh terus ada lagi tuh kayak misalnya tuh saya tuh orangnya bucin gitu. Tentu saja remaja saat ini yang Mbak Mala. Jadi kalau misalnya ada masalah sama cowok tuh yang paling ngaruh banget sih itu tuh kayak saya tuh kayak jadi kayak ya Allah malas banget nih, kayak lebih baik kayak main, yang bikin kayak main mulu gitu kan, mencari kayak biar nggak galau, biar nggak ini, tanpa sadar itu kayak membuat itu kuliah jadi hancur gitu, kayak males-malesan lah. Jadi hanya itu tuh yang menyebabkan jadi kayak males kuliah, terus nanya jelek gitu. Berarti faktor pertama itu karena bucin mungkin. Iya, bisa jadi ya. Oke, mungkin faktor pertamanya itu karena Mama itu terlalu bucin ya. Iya, bisa jadi itu ya. Mungkin faktor pertama itu karena Mbak Mali itu terlalu bucin ya dalam percintaan, menjadikan kuliah Mbak Mala itu terganggu seperti itu ya. Iya, soalnya tuh saya tuh paling gak bisa kalau masalah perasaan gitu, kayak tuh kayak semuanya aja tuh kayak jadi males gitu kan. Harusnya tuh sebenarnya tuh saya tuh butuh penyemangat gitu buat kayak nyemangatin buat kuliah gitu cuman ya mungkin seperti itulah. Mungkin ada faktor lain yang menyebabkan Mbak Mala menjadi terganggu gitu kuliahnya. Ada sih, Yang bisa diceritakan? kayak misalnya kan saya kerja nih ya. Iya. Jadi tuh waktu kuliah sama waktu kerja itu kayak bertabrakan gitu, harus turutan pekerjaan kan kayak harus masuk nih ya, sedangkan kuliah kan emang harus jam itu juga, otomatis kan salah satu harus ada yang ditinggalin gitu kan ya. Jadi kan gak mungkin kan dua-duanya. Jadi tuh saya tuh lebih ke kerjaan, jadi kuliah itu kadang saya tinggalin gitu. Itu juga yang membuat kayak jadi kayak bolos mulu mungkin, jadi kayak bolos mulu terus nilainya jadi jelek gitu, seperti itu. Oke, karena faktor pekerjaan juga ya. Ngaruh juga itu. Apakah waktu bekerjanya Mbak Mala itu part time atau full time? Kalau boleh tahu? Full time sih. Full time ya, berarti dari jarak dari Senin sampai ke Jumat atau ke Sabtu berarti ya. Untuk jadwal Mama sendiri kuliah itu di hari apa saja? Kamis, Jumat, Sabtu. Cuman kalau Kamis sama Jumat kan cuman satu mata kuliah. Kalau hari Sabtu itu full, jadi tuh lebih sering bolosnya tuh hari Sabtu gitu. Nggak bisa semuanya. Berarti ada permasalahan juga ya dalam mengatur waktunya Mbak Mala itu? Ada. Cuman kadang bisa aja sih ikut full. Yeah. Itu kalau pas lagi ke nasib kan, saya kan ke nasib nih. Okay. Kalau pas lagi shift 1 mungkin bisa tuh ikut kuliah full. Cuman kalau lagi shift 2 nggak bisa. Jadi palingan cuma bisa ikut satu mata kuliah. Oke, berarti itu dikarenakan waktu kuliahnya Mbak Mala itu di malam hari ya? Enggak, jadi bisa pagi, bisa malam. Oh, seperti itu. Dalam perkuliahan itu apakah ada yang membuat Mbak Mala menjadi semangat gitu dalam untuk melakukan kuliah, seperti berangkat ke kampus itu ada nggak sih yang
membuat Mbak itu semangat gitu ingin berangkat ke kampus itu? Ya ada sih, kan saya kan orang itu kayak suka gitu di jalanan gitu, kayak naik motor sendiri tuh saya suka, jadi kayak di jalanan itu kayak, makanya itu yang bikin saya kayak lebih suka kuliah tatap muka daripada online ya. Terus yang kedua kan bisa ketemu sama teman-teman gitu kan. Terus yang ketiganya tuh kayak habis kuliah bisa main. Oke, betul ya, iya, iya. Untuk sekarang kondisi saat ini, apa yang membuat Mbak malah semangat untuk melakukan perkuliahan, sedangkan sekarang ini dalam kondisi daring? Dibilang semangat sih biasa aja ya, mungkin karena lebih ke udah semester tua kali ya, mau nggak mau tuh jadi tuh harus kayak ngejar nilai aja gitu yang tadinya kosong gitu kan. Soalnya tuh hampir semua tuh nilai saya itu jelek gitu kan. Terus pokoknya tuntutan aja sih, ditambah kan sekarang udah mau skripsi tuh kan, KKN kan, temen-temen udah mau itu kan, udah mau kayak usul skripsi. Jadi makin kayak gimana nih caranya nih saya harus biar nilai saya itu bagus, biar lulus tepat waktu gitu ya. Jadi tuh harus kayak mau nggak mau tuh harus, Mungkin itu kan yang menjadikan Mbak Mala semangat untuk berkuliah online juga kan? ya karena itu nilai. Kan sudah mengatakan dalam perkuliahan online ini Mbak Mala ingin mengejar gitu ya teman-temannya untuk segera menyusun skripsi, segera KKN. Tetapi mengapa Mbak Mala lebih memilih untuk membucin dengan pasangan Mbak Mala daripada mengikuti jejak teman-teman yang lain itu? Ya karena mungkin saya itu orangnya terlalu bucin gitu, kayak nggak bisa hidup tanpa apa ya, pasangan mungkin. Jadi kayak lebih ke pasangan. Mungkin menurut saya itu kalau misalnya ada pasangan tuh bisa membuat kita kayak misalnya semangat buat kuliah, semangat buat kerja gitu, kayak punya tempat cerita gitu kan, tempat cerita kayak berkeluh kesah. Nah kan kalau misalnya kita nggak punya pasangan kan kayak kita mau cerita ke siapa, mau ngeluh ke siapa gitu kan, jadi kayak itu jadi nggak semangat, jadi malas. Tetapi Mbak Mala tahu sendiri kan apa efek samping dari Mbak Mala terlalu membucin itu menjadikan perkuliahan itu tertinggal gitu. Mengapa seperti itu? Mbak Mala kan sudah tahu nih bahwa saya kuliah ini tertinggal oleh teman-teman yang lain, tetapi saya juga butuh semangat gitu kan oleh pasangan Mbak Mala itu. Tapi di situ juga Mbak Mala bisa menjadikan perkuliahan itu lalai gitu melakukannya, sedangkan Mbak Mala penyemangat sudah ada kan tentunya, dan juga kuliah Mbak Mala yang ketiga itu masih ada, mengapa bisa seperti itu? Ini kali ya, mungkin kayak karena saya itu kan kerja mungkin gitu kan, jadi tuh capek kadang kayak malas juga gitu sih. Kalau lagi capek saya itu orang itu malas gitu. Oke, berarti selain faktor bucinnya juga ada faktor dari pekerjaan juga ya Mbak Mala. Oh, dan di situ Mbak Mala harus bisa berarti ya membagi waktu untuk perkuliahan, untuk pekerjaan, dan juga untuk pasangannya Mbak Mala ini. Bagaimana? Mungkin dari faktor lain gitu selain pasangan Mbak Mala, mungkin seperti keluarga, teman-teman dekat, sahabat atau saudara Mbak Mala, tidak ada yang bisa menyemangati gitu Mbak Mala agar bisa bagaimana nih Mbak Mala kapan bisa menyusul teman-teman yang lain seperti itu. Sebenarnya itu yang bikin saya pusing sih. Orang tua, lebih ke orang tua sih, kayak nanya kayak misalnya kan, Mbak kapan lulus gitu kan, Mbak kapan lulus gitu kan. Ini tuh yang bikin saya bisa dibilang tertekan sih, kayak ya mau nggak mau nih harus kayak pura-pura kayak, ya kan kita nggak mungkin kan bilang ke orang tua kayak, Ma nilai aku jelek nih gini kan, nggak mungkin kan, kasihan orang tua kan bisa sedih. Cuman kayak berusaha kayak, iya sabar ntar juga lulus, kayak
ya ngeyakinin aja sih ke mereka kalau misalnya eh, aku bisa lulus nih gitu, kayak teman-teman nih tinggal nunggu aja gitu. Dari teman-teman juga sering sih kayak ngebilangin kayak lu kuliahnya yang bener dong biar bisa kayak gua gitu kan, kayak biar kita bisa wisuda bareng gitu, kayak wisuda bareng. Emangnya lu nggak mau, emang lu gak capek apa males-malesan kayak gini gitu kan, kan kasihan gitu kan, sayang gitu kan, sia-sia. Nah, seperti itu kan. Jadi Mbak Mala sendiri sudah ada motivasi gitu kan dari lingkungan sekitar, dari keluarga, dari teman-teman. Tetapi mengapa gitu Mbak Mala ini masih tetap kayak overthinking? Gue tuh masih males gitu. Kenapa masih seperti itu? Padahal kan sudah terlihat jelas gitu ya. Di situ lingkungan gue tuh sangat memberikan dukungan terhadap Mbak Mala. Mengapa bisa kayak kalau antar aja gitu? Begitu bagaimana? Kayak kemudian aja sih, kayak emang masih susah dibilang itu, masih susah kayak misalnya kayak harus gini, cuman kadang kayak masih kayak ada rasa malesnya, susah banget itu dibilang rasa males emang. Nah, oke. Di situ Mbak Mala sudah tahu kan permasalahan apa yang Mbak Mala alami itu? Iya lah, Ya, seperti rasa malas, rasa oke nanti bisa ditunda, masih bisa ditunda. lebih Bagaimana? kayak iya, lebih kayak ngegampangin aja Nah, gitu iya, kan. begitu. Nah, mungkin hal sepele itu yang bisa Mbak Mala diubah untuk menjadikan diri Mbak Mala itu lebih baik gitu dalam hal perkuliahan, dalam menjalani pekerjaannya, dengan Mbak Mala lebih kayak gue harus semangat, harus bisa nih kayak yang lain. Di situ Mbak Mala bisa kan ya berarti untuk menjalani semuanya. Ya sekarang lagi mencoba nih, kayak mau nggak mau emang harus kejar target sekarang. Oke, mungkin apa saja nih yang sedang sekarang Mbak Mala rencanakan untuk kedepannya, apa saja? Yang pertama sih kayak ya itu kayak mengejar kayak mengejar nilai sih, biar semuanya itu bisa kayak lulus tepat waktu gitu kan, biar semuanya itu bisa nilai bisa bagus, biar bisa cepet skripsi gitu aja sih yang buat. Mungkin Mbak Mala sudah mengetahui kan apa saja permasalahan Mbak Mala saat ini ya, seperti bermalas-malasan, menanti-nantikan waktu gitu kan. Dan di situ Mbak Mala apa yang akan dilakukan Mbak Mala setelah menyadari terhadap kesalahan Mbak Mala tersebut? Kayak lebih rajin gitu ya. Mengikuti teman-teman yang lain untuk menyelesaikan tugas-tugasnya? Ya tentu mereka juga pada mendukung gitu. Oke, jadi Mbak Mala sendiri sudah paham kan apa yang harus Mbak Mala lakukan itu, yaitu lebih rajin, mementingkan dan mendahulukan tugas-tugas Mbak Mala ya. Oke, mungkin apakah Mbak Mala selanjutnya akan melakukan hal itu? Ya mungkin saya harus lebih rajin sih ya, kayak kuliahnya lebih rajin gitu kan. Kerja juga kan tanpa harus meninggalkan kuliah. Oke, Mbak Mala berarti sudah paham kan apa yang sekarang akan dilakukan oleh Mbak Mala. Oke, mungkin konseling perorangan ini bisa kita simpulkan sampai di sini saja. Untuk tahap selanjutnya, apabila Mbak Mala memerlukan konseling lebih lanjut atau tahap berikutnya, Mbak Mala dipersilahkan untuk datang kembali kepada saya untuk melakukan konseling berikutnya. Apakah Mbak Mala bersedia? Bersedia. Oke, terima kasih atas ketersediaannya Mbak Mala. Sama-sama, saling ya.